Gatekeeper, Nisa. Terkait pengembangan sumber daya manusia unggul di tengah persaingan global, saat ini tersambung dengan Pak Agung Triharso SHMM, seorang penulis buku manajemen SDM. Pak Agung, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Iya, saya Romi, Pak Agung. Mas Roni, Pon pencerahan, Pak Agung. Intelektual unggul yang disebut-sebut oleh Wapres tadi, kalau menurut Anda seperti apa, Nji? Kalau intelektual unggul yang disebut Wapres yaitu bahwa seorang bukan hanya intelektual, tetapi juga bermoral. Tetapi kalau menurut saya ada tambahan satu lagi. Apa itu? Yaitu dia mampu menghadapi era revolusi 4.0, yaitu digitalisasi, Mas. Digitalisasi. Betul, Mas. Kendala sebentar. Kalau tantangan di level global yang sekarang kita hadapi, yang nanti akan dihadapi oleh sumber daya manusia Indonesia, apa ya Pak Agung kalau Anda mengamati? Kalau sebetulnya tantangan yang saat ini yang masih kita rasakan, yaitu adalah COVID, Mas. Itu dulu aja. Oke. Karena COVID-19 itu semua negara masih fokus pada penanganan COVID-19. Kalau itu sudah selesai, mungkin SDM itu harus mampu menghadapi, yaitu tentang era digitalisasi ini, Mas. Oke, era digitalisasi. Betul. Kalau kendala yang saat ini dihadapi dalam upaya mengembangkan SDM di Indonesia, jenengan juga mengamati, Mas Abi? Ada tiga, Mas. Ada tiga kendala. Apa saja itu? Yaitu satu, institusi pendidikan belum mampu menjawab tantangan peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja. Oke. Yang kedua, gap antara kebutuhan dan penyedia tenaga kerja masih lebar. Yang keempat, era revolusi 4.0 mengubah karakteristik permintaan tenaga kerja. Terus bagaimana ini upaya kita untuk mengatasi kendala-kendala tadi, Pak Agung? Nah, itulah, Mas. Jadi revolusi industri yang saat ini, digitalisasi saat ini, makanya kita harus lulusan universitas itu bukan hanya orang yang pinter, yang nantinya jadi menteri orang lain, tetapi dia bisa pinter dan tahu bagaimana istilahnya ilmu itu bermanfaat untuk orang lain. Nah, ekonomi Indonesia bisa bangkit ya setelah COVID ini, yaitu daerah-daerah itu provinsi-provinsi ya itu nanti akan jadi sentra industri untuk pariwisata, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, juga alat-alat kesehatan, Mas. Nah, peluang ini yang harus bisa ditangkap oleh daerah-daerah itu. Anda sudah menangkap pengembangan ini mengarah ke jalur yang on track begitu? Sudah, Mas. Jadi sekarang era Gojek, Grab itu adalah bentuk-bentuk inovasi manajemen sumber daya manusia yang baru. Dan dia mengikuti era digitalisasi ini. Karena mau nggak mau yang namanya digitalisasi ini adalah ke depan adalah sebuah hal yang pasti, niscaya. Betul, Mas. Teman-teman, saya sedang bersama dengan Pak Agung Triharso SHMM. Beliau adalah seorang penulis buku berkaitan dengan manajemen SDM. Pak Agung, ya, persaingan global. Di beberapa kali kesempatan para pejabat menyebut bahwa bangsa Indonesia harus ikut andil pegang peranan begitu ya dalam percaturan bisnis internasional di global. SDM kita seperti apa pandangan jenengan? Nah, kita jangan terlalu alergi adanya industri-industri yang masuk ke Indonesia. Karena dengan masuknya industri-industri yang masuk Indonesia, investasi luar negeri masuk Indonesia, kita tentu akan belajar banyak dari pengetahuan-pengetahuan tersebut. Jadi kesempatan orang Indonesia, khususnya Kediri dengan adanya bandara Kediri,
itu akan meningkatkan investasi luar negeri ke Kediri, Mas. Nah, tentunya itu kesempatan bagi generasi muda Kediri untuk lebih unggul daripada generasi muda kota-kota lainnya, Mas. Oh, begitu. Iya. Gambaran nanti ke depan dengan adanya bandara, perkembangan selanjutnya, kira-kira kita harus mengarah kemana untuk mengembangkan kapasitas diri teman-teman yang saat ini sedang berkembang menuju ke usia produktif, Mas? Nah, ini Mas, dalam penutup buku saya, MSDM 4.0, yaitu revolusi industri itu tidak bisa kita kita halangi untuk datang ke Indonesia. Era modernisasi dan mengarah pada inovasi teknologi, tetapi juga pada prospek manajemen yang baru. Nah, tanpa disadari, konvergensi teknologi itu kata kunci bagi talent manusia Indonesia. Pemanfaatan internet dengan tingkat kecepatan dan interaksi yang jauh lebih cepat dan dinamis itu menjadi kunci bagi generasi muda saat ini, Mas. Belajar sekarang berkaitan dengan digitalisasi, internet dan tetek bengeknya masih bisa nutut, Pak Agung? Masih, Mas. Apalagi sekarang dengan berkah COVID ini, secara pembelajaran sekarang kita sudah melalui daring semua. Berarti mau tidak mau, mahasiswa memanfaatkan teknologi tersebut, Mas. Dosen memanfaatkan teknologi tersebut, Mas. Ada peluang di sini ya? Iya, betul, Mas. Oke. Kemudian untuk maintain supaya tetap on track ke jalurnya seperti apa? Yaitu kita jangan a priori dulu terhadap investasi luar masuk ke Indonesia. Kita harus lebih terbuka, karena dengan banyaknya investor asing ke Indonesia itu akan mendapatkan pendapatan bruto kita akan jadi lebih bagus, Mas. Kalau begitu, Pak Agung, terima kasih sharingnya, sangat menarik. Sama-sama, Mas Roni. Terima kasih Pak Agung Triharso SHMM, penulis buku Manajemen SDM, berkaitan dengan pengembangan SDM unggul di tengah persaingan global. Radio Andika, informasi dan solusi.